Ya, baik. Terima kasih Reva dan juga Safinas. Begitu juga dengan Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Segmen khusus di program Newsroom yaitu Jelang Pilkada edisi Jumat 25 Mei 2018 kembali hadir dengan tema kampanye Pilkada di bulan Ramadan. Bersama saya Wahyu Jiritonga dan di studio sudah hadir sejumlah narasumber kita, yaitu yang pertama Bang Fris Siregar selaku Komisioner Bawaslu Republik Indonesia. Selamat malam Bang Fris. Malam Wahyu. Selanjutnya ada Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Bapilu DPP Partai Golkar. Selamat malam Bang Doli. Malam. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Mbak Titi Anggreni selaku Direktur Perludem. Selamat malam Mbak Titi. Malam. Ya pemirsa, kita melihat bahwa di bulan suci Ramadan ini sebagian besar masyarakat memiliki praduga bahwa di beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di bulan suci Ramadan ini mulai aktif dan dianggap ataupun masyarakat sebagian menilai adanya pelanggaran-pelanggaran kampanye. Dan seperti apa sebenarnya pandangan dan kebijakan maupun langkah yang diambil oleh Bawaslu terkait kampanye di bulan suci Ramadan ini. Kita ke Bang Fris terlebih dahulu. Seperti apa nih Bang Fris kebijakan ataupun langkah yang diambil dari Bawaslu untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah selama di bulan suci Ramadan? Ya, terima kasih Mas. Bawaslu kan punya kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Baik. Jadi bukan dari mulai awal dari pemungutan data pemilih sampai nanti dengan sebuah pelantikan misalnya. Nah, dan juga Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang. Nah, di saat kedua itu bertemu antara politik uang dan proses tahapan, kita sekarang mau masuki sebuah tahapan yang tidak pernah nikmati sebelumnya, di mana ada proses kampanye dan di situ ada bulan suci Ramadan. Nah, dan selama bulan suci Ramadan itu di situ adalah masa-masa untuk dapat berkampanye. Okay. Nah, dan kita tahu di selama bulan suci Ramadan itu pasti ada pembagian zakat, ada pembagian infak. Kemudian bagaimana kita dapat bisa membedakan sebuah kegiatan selama bulan suci Ramadan itu dengan kampanye misalnya. Apalagi ada potensi politik uang yang akan ada di tengah-tengahnya. Okay. Untuk itulah makanya kenapa kemarin Bawaslu bersama dengan 13 ormas Islam seperti kayak MUI, kemudian Masjid Dahwa dan juga Dewan Masjid dan ormas Islam yang lainnya, kita menyerukan namanya pilkada bersih misalnya. Okay. Nah, sebuah pilkada bersih di mana kita membuat sebuah seruan bersama agar kepada para calon juga kepada partai politik selama bulan suci Ramadan ini misalnya, apabila mau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk memberikan infak dan sedekah, kiranya tidaklah mempergunakan embel-embel partainya, tidak menyisipkan ada pilihlah saya atau menyisipkan nomor partai ataupun nomor calon, agar itu tidak ada dalam bagian itu. Maksudnya bukan Bawaslu melarang misalnya pasangan calon untuk memberikan zakat. Kita sama sekali tidak pernah mengatur itu. Tetapi kita hanya menyerukan kalau misalnya mau memberikan zakat dan sedekah, janganlah pergunakan embel-embel tersebut. Sehingga terakhirnya orang juga berpikir bahwa ternyata pertama dia meragukan siapa si calonnya. Kedua, bulan yang suci ini menjadi tercoreng karenanya gitu loh. Oke, lalu bagaimana apa dasar Bawaslu bisa menentukan bahwa ini merupakan kegiatan agama murni agama, politik murni politik gitu? Nah, sebenarnya kalau kita kan melihat dari itu ya Mas. Kalau kan sudah ada diatur kapan ada rapat umum misalnya. Kemudian kalau kita desain misalnya kalau kita melihat kepada proses pemilihan, undang-undang pemilihan kita sendiri itu mengatur orang calon itu bisa bertemu dengan dalam sebuah pertemuan itu dengan calon itu bisa banyak misalnya. Karena memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada antara orang yang dipilih dan orang yang memilih. Tetapi kan dalam konteks keindonesiaan kita kan seringkali bahwa ada orang mau datang dikasih uang transport. Nah, kemudian orang mau pulang dikasih sanggung misalnya. Nah, dalam konteks politik uang itu tidak boleh. Nah, jadi mungkin kalau sedang tidak dalam pilkada misalnya, ya orang terbiasa datang dikasih uang ya terima kasih misalnya. Tapi di dalam konteks sekarang kita dalam konteks kampanye. Dalam konteks kampanye dalam pasal 73 dan dalam pasal 187 itu dapat dianggap sebuah pemberian uang ataupun dapat dinilai uang yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat dipilih. Jadi itu akan termasuk dengan pidana. Jadi dalam konteks yang seperti inilah makanya kita perlu pengaturan tersebut. Kita perlu mengajak seluruh organ masyarakat termasuk para
para paslon untuk saling menghormati proses ini gitu loh. Oke. Ya, baik Bang Fris. Tadi kita sudah mendengar dan kita ke perwakilan partai politik dulu ke Bang Doli. Bang Doli, dari Partai Golkar dengan partai koalisi lainnya seperti apa nih di bulan Ramadan langkah-langkah kampanyenya? Apakah mengikuti alur dari sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun mendukung program dari Bawaslu ini seperti apa? Iya, saya kira ini memang harus hati-hati dan cermat dan detail ya. Oke. Jadi karena kan sebetulnya ini dua kegiatan yang sebetulnya irisannya sangat kuat. Iya. Kalau kampanye itu kan identik dengan sosialisasi sebenarnya. Oke. Sementara bulan Ramadan ini kan dianjurkan dalam salah satu ibadahnya itu juga bersilaturahim, Bersosialisasi. ya kan? Bersosialisasi, Oke. gitu ya. Jadi kalau tidak cermat, tidak detail aturan-aturannya, saya kira ini juga bisa jadi masalah gitu. Oke. Dan ini sangat sensitif karena berkaitan dengan soal keyakinan orang gitu. Baik. Jadi kalau misalnya tadi sampai sedetail ya, kalau memberikan sesuatu atas nama infak atau zakat, sedekah gitu ya, tapi kemudian menitipkan nama-nama pilihlah saya dan segala macam itu, saya kira itu bisa dikatakan melanggar gitu. Tapi kalau misalnya ada satu daerah yang itu juga mengeluarkan edaran sendiri, ya, dan itu jadi polemik sekarang di daerah itu, ya kan? Itu melarang ya si kandidat ini untuk beraktivitas selama berRamadan gitu. Itu kan menurut saya sesuatu yang berlebihan juga, karena itu kan menyangkut hak asasi orang juga kan. Kalau misalnya seorang kandidat sebelum dia jadi calon kepala daerah memang misalnya dia rajin ke masjid gitu ya. Terus kemudian tiap tahun bulan Ramadan dia buat buka puasa bersama setiap hari terus itu. Kemudian itu dilarang, itu kan saya kira nggak fair juga gitu. Nah, saya kira kami dalam partai politik selama memang aturan-aturannya itu masuk akal ya, kemudian detail tadi, saya kira kita akan ikut aturan itu. Dan memang ini mungkin di daerah-daerah tertentu saja yang agak ada masalah ya. Kalau misalnya di daerah yang sama-sama katakanlah misalnya itu semua calonnya Muslim gitu ya, saya kira kan nggak ada masalah. Kena ketentuan tadi gampang, gitu loh. Kalau misalnya dia pakai nitipin pilihlah saya segala macam, udah langsung kena gitu. Baik, Bang Doli, apakah ada nasihat ataupun instruksi untuk semua calon kepala daerah didukung oleh partai politik untuk mewaspadai pelanggaran-pelanggaran yang akan mungkin terjadi? Oh ya tentu, kan kita juga termasuk di partai yang melalui fraksi kita di DPR kemarin mendukung adanya penguatan Bawaslu kan. Saya kira kan ini baru periode pertama Bawaslu yang sekuat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, dan itu kan semuanya ditujukan untuk membuat supaya kontestasi pilkada ini betul-betul objektif, fair ya, masyarakat memilih yang terbaik gitu ya. Tentu itu juga menjadi anjuran kita supaya taat dan ikut aturan yang sudah ditetapkan undang-undang dan termasuk yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Baik, Bang Doli. Lalu kita selanjutnya ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, apakah selama berlangsungnya bulan suci Ramadan kurang lebih sekitar 7 hari ini ya, apakah perlu setelah mengamati ada temuan gitu diduga ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh sejumlah kepala daerah di daerah? Kalau sampai sejumlah calon kepala daerah? Ya, sampai sejauh ini belum ada temuan yang signifikan ya, karena memang di tempat ibadah sendiri itu sudah tidak boleh berkampanye. Jadi ada larangan untuk berkampanye di tempat ibadah. Jadi dari elemen sana saja, mau bulan Ramadan atau tidak Ramadan, yang namanya kampanye di tempat ibadah, regulasi kita tidak membolehkan. Jadi otomatis ada limitasi aktivitas yang bisa dilakukan di tempat ibadah, dan kami kira setiap pasangan calon memahami itu. Tetapi upaya-upaya yang sifatnya social approach atau pendekatan sosial, bagi-bagi takjil gitu ya ketika buka puasa, ya nampaknya juga kan memang kalau dalam konteks kampanye ya Pak Fritz, biaya makan minum itu dibolehkan, tetapi nilainya tidak boleh lebih dari Rp25.000. Ada batas minimum. Ada batas minimumnya. Kalau takjilnya misalnya diadakan di hotel bintang 5 gitu ya, itu sudah memang melanggar ketentuan
ketentuan yang ada. Dan praktik-praktik itu masih wajar karena memang sekali lagi dalam konteks misalnya aktivitas kampanye, dalam pelaksanaannya boleh membagikan makan minum yang masih masuk akal. Tetapi kalau yang lebih dari itu, tetapi yang memang harus kita waspadai adalah momen justru menjelang Idul Fitri. Karena kemasan-kemasan infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya itu kan menjelang Idul Fitri karena ada THR gitu ya. Namun tahan terlebih dahulu Mbak Titi. Menjelang Idul Fitri kita menduga nantinya mungkin akan ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada saat kampanye Pilkada serentak ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen khusus Jelang Pilkada.